Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam pelajaran yang sama, yakni pendidikan agama Islam. Apakah kalian hari ini baik-baik saja? Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan mengecek kehadiran kalian. Yang hadir bilang hadir, yang sakit bilang sakit ya. Ariel, Alfa, Rizka Aulia, Zaki, Marianti, Sahira, Rizka Auliananda, Fatila, Nofiza Hafiz, Nur Hadi Setiawan. Alhamdulillah hadir semua ya. Yopi yang terakhir. Alhamdulillah Yusuf juga hadir ya. Terima kasih telah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya yang harus kita berdoa dulu, semoga pertemuan kita pada pagi hari ini ada manfaatnya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Baik, seperti yang telah Bapak sampaikan pada minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang apa, Fatila? Tentang toleransi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang toleransi, tapi masih berupa ayatnya, masih berupa teorinya. Pada pertemuan hari ini, kompetensi yang akan kita capai adalah contoh perilaku toleransi yang sesuai dengan ayat yang telah kita baca pada minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak ayat apa kemarin pada pertemuan sebelumnya? Quran Al-Quran ayat 13. Ada yang sudah apa? Alangkah baiknya kalau kita merefresh sejenak ya. Ikuti Bapak. Kalau kalian belum hafal, mungkin Bapak sudah hafal. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun hakim. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada Bapak akan meminta kalian untuk menyaksikan video yang akan Bapak putarkan ini. Kalian amati, nanti kalian tanggapi. Ada beberapa video. Video ini mungkin ada yang sudah tidak asing lagi bagi kalian. Ini tentang sebuah lagu. Kalian apa? Cermati maknanya. Kalian amati ya. Amati makna lagunya. Kira setelah melihat lagu tadi, lirik bawahnya artinya itu apa yang bisa disimpulkan atau kita petik? Kalau menurut Nur Wadika, apa yang bisa dipetik makna dari lagu Nisa Sabian tadi?
makna lagunya, maknanya Hidup akan tenang karena toleransi. hidup akan tenang karena toleransi. Bagus, tepuk tangan. Sangat nyambung yang disampaikan oleh kamu tadi. Dari liriknya kan ada terjemahannya tadi, ada lirik. Oke, kita tidak tahu bahasa, kalian kan tidak tahu bahasa Arab nih. Kan tadi ada terjemahannya. Dari terjemahannya ada pesan-pesan yang disampaikan dengan aku tadi. Mungkin aku bisa sabar, Pak. Mungkin dia kurang suka dengan Nisa Syafian, betul. Karena tidak suka, jadi tidak paham apa yang ingin disampaikan oleh lagu tersebut. Kalau menurut Hafiz, bagaimana Hafiz? Ya, kita harus menjalani hidup dengan toleransi. Kita harus menjalani hidup dengan toleransi. Toleransi, betul, hampir sama. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin tanyakan terkait toleransi seperti tadi? Yang pertama, betul, kita harus saling toleransi. Yang kedua, saling menghargai perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang memang sudah pasti ada, nggak mungkin kita harus sama semua kan? Tapi bagaimana kita menghargai perbedaan, tidak memaksakan kehendak kita, tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci. Karena memang Islam itu mengajarkan kita untuk saling menjaga perdamaian. Kalau orang benci sama kita, kita tidak perlu membalas benci sama orang. Allah menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal, bukan untuk saling bermusuhan atau perang-perangan. Gara-gara salah sedikit, salah masalah sepele langsung berkelahi atau melibatkan suku, melibatkan kelompoknya atau melibatkan agama, itu tidak dibenarkan. Maka Islam itu mengajarkan kita untuk toleransi, menghargai perbedaan, menjaga perdamaian. Baik. Lalu berikutnya, toleransi yang seperti apa yang Islam inginkan dari pemeluknya? Apakah karena kita berbeda agama atau berbeda golongan, lalu kita sesuka hati kita? Karena mentang-mentang yang agamanya sedikit, dalam kelas kita kan ada yang non-muslim. Karena yang non-muslim sedikit, langsung kita paksa untuk ikut, misalnya sholat zuhur. Atau nanti pas hari Minggu kita ikut mereka ke gereja. Nah, untuk itu silakan perhatikan lagi pada video yang kedua ini. Indahnya toleransi. Indahnya toleransi. Nanti kalian akan menemukan videonya. Bagus videonya. Indonesia itu indah, bukan hanya dari keindahan tempat wisatanya, tapi juga dari perbedaan yang terdiri dari suku, budaya, dan juga agama. Hal inilah yang membuat Indonesia terlihat berbeda dari negara lainnya. Berbicara tentang perbedaan agama, terkadang masih saja ada orang-orang yang rasis, di mana mereka lebih menjunjung tinggi agama yang dianutnya dan merendahkan keyakinan lainnya. Padahal perbuatan seperti itu sangatlah tidak baik dan secara tidak langsung dapat merusak persaudaraan. Kalau ada orang yang berpikiran seperti itu, coba deh simak video berikut ini. Bagaimana orang-orang berbeda agama namun bisa saling merangkul. Dijamin akan membuat hati dan pikiran kalian jadi lebih adem. Tapi jangan lupa guys, kemesraan beda agama dapat kita lihat di acara Korea Hotlo Strong ke-9 Civita Youth Camp Ciputat. Di sana ada ibu-ibu kasidah dan para suster yang menyanyi bersama di atas panggung. Uniknya nih guys, mereka menyanyikan lagu berjudul Jilbab Putih yang ngehits di era 90-an. Kalau dipikir-pikir, lagu tersebut memang diperuntukkan bagi yang beragama Islam karena penyanyinya juga merupakan ibu-ibu kasidah. Namun, agama tersebut sirna karena para suster juga menggunakan penutup kepala berwarna putih. Melihat hal ini, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, Romo Ignatius Sohario bercerita jika ini adalah sebagai wujud toleransi antar umat beragama. Keyakinan boleh berbeda, tapi di sisi lain semua orang tetap bersaudara. Wanita Katolik dan driver ojek online. Tidak kalah dengan kejadian suster Katolik dan ibu-ibu kasidah, kisah ini juga so sweet loh. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan dengan perlakuan seorang gadis beragama Katolik
Katolik yang berbagi rezeki kepada driver ojek online. Bukan berupa uang, melainkan sebuah pizza berukuran besar. Mulanya, perempuan yang diketahui bernama Agnes Claudia ini memesan pizza kepada salah seorang pengemudi ojek online. Lalu, si driver menanyakan kemana pizza ini harus diantar. Agnes pun menjawab jika makanan tersebut tidak perlu dikirimkan kemana-mana karena pizza memang untuk si pengemudi. Mendengar hal tersebut, si pengemudi sangat gembira dan meminta izin untuk memakan pizza ini bersama driver yang lainnya. Anak beda agama berpelukan. Gemas, itulah kata-kata yang pantas saat melihat kerukunan beragama dari anak-anak kecil ini. Diberitakan pada Radar Madiun beberapa waktu lalu, murid TK dari Santo Bernardus melakukan kunjungan ke sekolah Islam bernama Aisyah Bustanu Al-Akhlaq. Kunjungan ini dilakukan untuk mengajarkan anak-anak bahwa perbedaan tidak menyurutkan rasa persahabatan antara satu dengan yang lainnya. Nah, hal yang membuat gemas para netizen adalah ketika ada seorang anak perempuan dari TK Katolik Santo Bernardus memberikan sebuah tasbih dan mengalungkannya kepada siswi sekolah Aisyah Bustanu Al-Akhlaq. Lalu mereka pun saling berpelukan sambil tertawa lebar. Gemas banget ya. Thank you, good lovers. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus nggak videonya? Bagus, videonya bagus tentang perbedaan. Kalau Bapak ingin bertanya mungkin kepada saya, Tuhan menciptakan kita kan berbeda-beda. Apakah itu karena perbedaan itu lalu kita boleh untuk membenci orang lain yang berbeda dengan kita? Tidak. Harusnya seperti apa, Sahira? Harusnya kita saling bertoleransi, tidak merendahkan agama lain, tidak mengejek agama lain. Bapak ingin ke Zaki. Dari video tadi kira-kira indahnya di mana toleransi itu Zaki? Letak indahnya di mana? Toleransi. Kita bisa belajar bersama-sama walaupun berbeda keyakinan. Kita bisa saling. Sekarang saatnya masuk kelas dan belajar. Maskernya buka ya? Anak kecil berpelukan. Iya, berpelukan. Tidak ada rasa benci kan? Terus Mulutnya Islam dan non Islam. Ya, bagus sih. Dari Zaki kayaknya kurang memperhatikan. Padahal tadi itu bagus videonya. Ada satu lagi yang ingin menyampaikan pendapat? Yopi, silakan Yopi. Kalau menurut Yopi indahnya tuh di mana tadi videonya Yopi? Anak kecil berpelukan. Ada tadi yang Bapak agak bagus video tadi Bapak itu, ada orang kulit hitam belajar bersama dengan kulit putih. Kan kadang-kadang orang agak risih, saya kira kulitnya hitam. Mariati saya kulitnya putih. Mariati kulitnya hitam, lalu gengsi, tidak mau bergaul, tidak mau bekerja sama dengan orang yang berbeda kulit. Mentang-mentang kulitnya putih, lalu dia bergaul dengan orang yang putih-putih saja, yang hitam-hitam tidak dijadikan teman. Itu orang yang tidak punya sifat toleransi. Harus menghargai. Biarpun hitam itu adalah ciptaan hitam tapi manis, putih tapi tawar. Makanya yang manis-manis harus ngumpul sama yang hitam-hitam. Yang putih-putih harus ngumpul sama yang hitam-hitam supaya yang manisnya kebagian. Baik. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Hafiz? Fatila? Ada satu tadi yang Bapak petik dari video itu. Kita boleh berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda bangsa, tetapi kita tetap bersaudara. Bersaudara sesama bangsa Indonesia. Ataupun kalau seandainya kita berbeda bangsa, tapi kita tetap sama-sama manusia harus saling toleransi. Untuk penutupnya
kita saksikan lagi video yang ketiga. Sedikit singkat saja. Kalian lihat videonya. Menurut kalian benar tidak contoh toleransi yang Bapak akan tayangkan ini? Kalian perhatikan baik-baik. Kalian cerna dengan hati nurani. Apakah praktik toleransi yang ini cocok atau tidak? Gitu. Rizka Aulia, apa yang salah dari video yang tadi? Itu kan contoh toleransi. Apa yang salah dari video tadi? Kalau menurut Rizka, yang salah dari video itu apa? Buka maskernya. Apa yang salah? Yang salah tadi kan ada yang salah tuh. Ada yang salah nggak tadi? Ada, Pak. Yang salahnya di mana? Masa di sini salahnya kan? Ayo. Yang salah di mana, Rizka? Main hadrah. Main hadrah di gereja. Salahnya kalau salahnya di mana? Main hadrah di satu. Kalau menurut Rizka sehat kan? Tadi video itu ada yang salah kan? Itu apakah contoh toleransi yang baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena main hadrah itu agamanya Islam, tapi mainnya di gereja. Kayak bukan tempatnya gitu ya. Kalaupun istilahnya mau main hadrah, aku memang harus main di gereja kan? Itu terus di istilahnya campur aduk gitu. Itu toleransi atau bukan kalau seperti itu? Bukan toleransi. Itu lebih kepada campur aduk lah namanya. Kita harus bisa membedakan mana toleransi yang betul-betul sesuai dengan agama Islam, mana yang bukan. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya seperti tadi, ibadah-ibadah ritual, kalau seperti gini, orang pendeta berceramah di masjid, boleh enggak? Nah, enggak boleh. Atau ustadz ngisi pengajian di gereja, kan tidak boleh. Maka semua itu kita toleransi, tetapi ada tempatnya. Kalau untuk hal-hal yang sifatnya ibadah ritual, hari Minggu silakan mereka beribadah. Kita tidak perlu ikut, dan kita tidak perlu mau apa? Memaksakan diri. Oh, kira aku nemenin kamu lah, kita kan kawan CS dari kecil. Kita kawan nih, nanti hari Jumat ikut lagi ke masjid ya. Itu bukan toleransi, itu malah lebih sinkretisme, mencampur adukan. Paham nggak kira-kira mana toleransi yang bagus, mana yang tidak bagus? Kalau seandainya main poli ramai-ramai agama berbeda, boleh. Kalau membersihkan kelas, ada tiket kelas, ada France, ke kafe, boleh. Buka puasa bersama? Boleh. Ngajak ya boleh. Ada Karvin menikah, kita diundang, boleh nggak datang? Boleh. Kalau diundang datang, makanannya halal insya Allah. Kita nikah mengundang mereka datang boleh nggak? Boleh. Karvin, France, England, kita boleh nggak main ke rumahnya? Boleh. Yang tidak boleh itu kalau kita ikut beribadah bersama. Atau sama-sama nanti itu penting gitu, penting. Itu ya. Pahami sampai sini ya? Sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan? Apa yang kira-kira bisa disimpulkan Hafiz? Halo Hafiz. Itu kesimpulannya, toleransi itu boleh sangat dianjurkan, tapi ada batasnya. Kalau menurut Fatilah, toleransi itu apakah menurut Fatilah tadi
kita kan orang Madura nih, kita orang Melayu. Ya, ada agama yang sama. Kira-kira toleransi apa yang mesti kita lakukan? Nanti pas mau diundang ke Beskal atau nggak undang? Walaupun mana? Walaupun berbeda agama. Oke? Baik. Yang sering terjadi pas waktu Imlek. Pernah Imlek orang main barongsai? Siapa yang main? Orang Cina atau orang kita? Orang Islam. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Harusnya kita jadi penonton boleh nggak? Jadi penonton boleh, tapi kalau jadi pemain tidak boleh. Nah, seperti itu. Kalian paham? Maka Bapak agak heran kenapa ketika waktu Imlek orang-orang kita, orang Melayu, orang Islam, ya mungkin kalian kasih duit ya, tapi kok mau menabuh gendang barongsai, padahal itu tidak boleh. Itu tuh bagian dari ritual kepercayaan mereka. Bapak heran juga. Jadi penonton boleh. Mungkin mereka tidak paham masalah seperti ini. Kalian paham kan? Pak. Jangan mengorbankan keyakinan untuk atas nama toleransi. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang ingin ditanyakan? Kesimpulannya kita harus toleransi terhadap siapapun, tapi jangan melampaui dengan rambu-rambu. Kalau kira-kira keyakinan kita jangan, tetap menghargai sih, walaupun kita berbeda. Amin. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Nanti kalian WhatsApp yang di grup kalian itu Bapak akan kirimkan soal tentang toleransi ini berupa game kayak kemarin. Jangan pakai link Pak, harus foto. Oh, ini kan zaman digital atau ini ya, jadi Bapak kirimkan 5 soal saja. Bapak. Wajibnya Pak di sini Pak. Ada yang berupa lembaran, nanti Bapak buatkan versi gamenya supaya sambil kalian buka HP diisi soalnya kayak kuis gitu. Karena kamu udah punya Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.